Nah, setelah tadi kita jelaskan apa pengertiannya naat, man'ut, dan apa saja syarat-syaratnya, mereka harus sama dalam 4 hal. Di sini akan dibahas tentang idhofah. Karena terkadang kita itu bisa salah mengartikan atau kita bisa salah mendefinisikan ini naat, man'ut atau idhofah karena hampir sama susunannya. Terdiri dari 2 kata juga, tetapi ada perbedaannya antara naat, man'ut dan idhofah ini. Langsung saja, idhofah itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya ghurfatun naumi. Lafadz ghurfatun di sini disebut mudhof dan lafadz an-naumi di sini disebut mudhof ilaih. Kita ulangi lagi, idhofah itu susunan dari mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya ghurfatun naumi. Ghurfatun disebut mudhof, an-naumi disebut mudhof ilaih. Nah, ghurfatun naumi ini disebut dengan idhofah. Kemudian ciri-cirinya mudhof. Mudhof itu harokatnya bisa berupa fathah, dhammah, atau kasroh. Dan mudhof ini tidak ada alnya. Kita lihat di sini tidak ada alnya dan ini berharokat dhammah. Kadang juga bisa fathah atau juga bisa kasroh sesuai dengan kedudukan kalimat tersebut. Kalau mudhof ilaih di sini kita perhatikan an-naumi wajib ada alnya kecuali nama. Di sini kan ada alnya. Setiap mudhof ilaih itu ada alnya. Berbeda dengan naat dan man'ut tadi. Kalau naat dan man'ut itu kalau awalnya ada alnya, belakangnya juga harus ada alnya. Kalau naatnya ada alnya, man'utnya juga harus ada alnya. Kalau tidak ada, harus tidak ada semua. Tetapi kalau susunan idhofah ini yang awal tidak ada alnya, tetapi yang belakang harus ada alnya atau mudhof ilaihnya harus ada alnya. Kemudian juga mudhof ilaih ini wajib kasroh seperti qaidah kullu mudhofun ilaihin majrurun. Setiap mudhof ilaih itu dibaca kasroh atau dibaca jer. Jadi kita lihat di sini an-naumi dibaca jer atau diharokati kasroh. Itu sudah pasti setiap ada mudhof ilaih ada alnya dan pasti diharokati kasroh. Dan intinya dari susunan idhofah ini adalah nama suatu benda yang terdiri dari 2 kata. Maksudnya itu bendanya satu sebenarnya, tapi penamaan benda tersebut terdiri dari 2 kata. Kalau seperti ini kan contohnya ghurfatun naumi, artinya kamar tidur. Satu benda, tetapi penamaannya terdiri dari ghurfatun, kamar, dan naumi, tidur. Maka seperti inilah lafadz-lafadz seperti ini atau penamaan-penamaan yang terdiri dari 2 kata ini disebut susunan idhofah. Nah, contohnya adalah ghurfatun naumi yang terdiri dari kata ghurfatun dan naumun. Artinya kan sendiri-sendiri sebenarnya. Tetapi karena dijadikan nama suatu benda yang bendanya itu satu, maka ghurfatun naumi dibuat susunan idhofah dengan tambahan al dan di kasroh. Seperti kitabu zaidin berasal dari kalimat kitabun dan zaidun. Di sini mudhof ilaihnya diganti harokatnya kasroh. Dan perlu kalian ingat dan kalian tandai semua lafadz Arab kalau ada al ta'rifnya seperti al ini maka tidak boleh ditanwin. Contohnya ini ghurfatun naumi. Naumun diberi al, tidak kemudian diharokatinya kasroh bukan kasroh ten karena di sini ada alnya, tidak boleh ditanwin. Kalau di sini zaidin tidak ada alnya maka boleh ditanwin. Nah, kalian perhatikan ini contoh-contoh naat dan man'ut. Naat dan man'ut di sini kalian perhatikan sesuai dengan syarat-syaratnya yang 4 tadi. Yang
Pertama yang i'rabnya, kalian lihat harokatnya, kalau domah antara na'at dan man'utnya juga harus domah. Kemudian seperti itu at-thalibu al-jadidu, sama jumlahnya, kalau satu maka na'atnya juga harus menunjukkan satu. Dan pada contoh na'at dan man'ut, kalian perhatikan setiap man'ut yang ada alnya maka na'atnya juga ada alnya. Kalau tidak ada alnya itu maka tidak, yang na'atnya juga tidak boleh diberi al. Seperti itu. Kemudian selanjutnya langsung saja ke contoh yang susunan idhofah. Kalian perhatikan juga setiap yang mudhof atau kata yang awal itu kan tidak ada alnya. Kemudian yang mudhof ilahnya itu diberi al dan harokatnya pasti kasroh. Jadi kalian kalau ada soal ketemu lafat-lafat yang seperti itu, yang awalnya tidak ada alnya, yang kata awal itu tidak diberi al, dan kata yang kedua diharokati kasroh dan diberi al ta'rif, itu pasti susunan mudhof dan mudhof ilaih atau susunan idhofah. Kalau ada dua kata kemudian ada alnya semua, na'at, berarti itu bisa kemungkinan itu na'at dan man'ut. Nah, kalian perhatikan contoh-contoh yang susunan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Di situ setiap mudhofnya atau kata yang awal tidak diberi al, dan setiap yang mudhof ilaihnya itu semuanya kan diberi al dan diharokati kasroh. Jadi kalian kalau ketemu lafat-lafat atau seumpama di soal-soal itu kata yang awal tidak diberi al dan kata yang kedua itu diberi al dan diharokati kasroh, itu pasti mudhof dan mudhof ilaih. Tetapi kalau yang depan ada alnya, yang belakang ada alnya juga, kalau yang depan tidak ada alnya, yang belakang tidak ada alnya, itu pasti susunan na'at dan man'ut. Kemudian ini ada contoh soal. Kita harus memilih mana yang susunan na'at man'ut dan mana yang susunan idhofah. Kita lihat itu lafaz yang pertama riyadotun fardiyatun. Riyadotun fardiyatun. Kita perhatikan di situ kata yang pertama tidak ada alnya, kata yang kedua juga tidak ada alnya. Harokatnya juga domah semua. Jadi pasti itu adalah susunan na'at dan man'ut. Kemudian contoh yang kedua, yang nomor 2 itu ar-riyadatu al-jama'iyatu. Kita perhatikan juga alnya, ada alnya semua, ar-riyadah dan al-jama'iyah. Kemudian harokatnya juga sama, domah dan domah. Jadi sudah pasti itu susunan na'at dan man'ut. Nah, yang ketiga ini berbeda. Taqwiyatut tafkiri. Kita perhatikan yang awal kok tidak ada alnya, dan kata yang kedua ada alnya dan di kasroh. Sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Apa tandanya? Yaitu tadi yang awal tidak ada alnya dan yang mudhof ilaih atau yang kata kedua ada alnya dan di kasroh. Kalian ingat-ingat kalau mudhof dan mudhof ilaih itu kata yang kedua diberi al dan wajib di kasroh, mengikuti kaidah kullu mudhofun ilaihin majrurun. Setiap mudhof ilaih itu dibaca jar atau dibaca kasroh. Dan kalian ingat kalau ada alnya di sini kan tidak ada di tanwin semua kan. Yang contoh 1, riyadotun fardiyatun. Riyadotun tidak ada alnya, diberi harokat domah ten. Kalau yang nomor 2 bawahnya ar-riyadotu ada alnya, maka harokatnya itu domah. Kemudian yang nomor 3 itu ada ar-riyadotul fardiyatu. Itu sama kayak yang nomor 1 tadi, ar-riyadotu al-fardiyatu. Ini na'at dan man'ut karena ada alnya semua dan harokatnya domah semua. Kemudian yang nomor terakhir ini tahmilul jismi
dan waznil badani. Sudah pasti ini susunan mudhof dan mudhof ilaih ya, karena tidak ada alnya yang awal, dan yang kedua atau mudhof ilaihnya itu ada alnya dan di kasroh. Nah, begitu penjelasannya. For your information ya teman-teman, bahasa Arab itu yang bikin kesel setelah kita semua hafalin tuh materinya, pengertiannya naat man'ut, pengertiannya idhofah, kita hafalin semua syarat-syaratnya, tapi nanti kalau di soal nggak akan ada, bahkan jarang, hampir tidak pernah ditanyakan begini: apa pengertian naat man'ut, apa syarat-syarat naat man'ut, pengertian idhofah, dan bla bla bla. Nggak akan ada, hampir nggak pernah. Kan bahasa itu pelajaran penerapan, jadi kita setelah kita paham semuanya, kita hafal pengertian naat man'ut, syarat-syaratnya, pengertian idhofah, kita terapkan kepada sebuah kalimat. Jadi kita harus benar-benar paham semua itu untuk kita bisa mengaplikasikannya ke sebuah kalimat. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share juga ke teman-teman kita semua agar kita mendapatkan pahalanya. Semangat belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.